Halo Sobat Media PPKN Online, berjumpa kembali dengan saya Pak Anggi di channel Pak Anggi Si Guru Pulau. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Anggi akan melanjutkan pembahasan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya untuk kelas 12 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Sebelumnya, anak-anakku sekalian sudah mempelajari materi tentang pengaruh positif dan negatif perkembangan iptek di segala bidang terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, maupun pertahanan dan keamanan negara. Dan sekarang kita lanjut ke sub pembahasan terakhir yang akan membahas materi tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek yang tentunya disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimanapun juga manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan semakin dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila dan landasan konstitusionalnya, yang adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan tidak ada satupun negara di dunia yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, seperti Amerika Serikat contohnya. Terlebih lagi bagi bangsa Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang, tentu akan sangat sulit bagi negara kita ini untuk mengelak dari pengaruh atau implikasi kemajuan iptek. Akan tetapi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Berikut ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Dan yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Nah, dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap ini, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan akan terhindar dari dampak buruknya. Karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Nah, ini ada beberapa contoh sikap selektif terhadap perkembangan atau kemajuan iptek saat ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan iptek dengan baik dan benar ya, tentu di berbagai aspek atau bidang serta dapat dimanfaatkan secara optimal. Kedua, terkait dengan keterbukaan ya, tidak menutup diri dengan adanya kemajuan iptek, melainkan kita harus bisa beradaptasi dengan segala macam perubahan yang ada. Ketiga, terkait dengan dampaknya. Sebelum kita memanfaatkan iptek, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa dampaknya supaya kita tidak ceroboh kemudian kita tidak salah dalam menggunakan iptek tersebut. Keempat, bersikap kritis terhadap perubahan dan perkembangan serta kemajuan iptek yang saat ini terjadi. Kemudian kelima, perlu juga adanya pengawasan baik itu dari orang tua maupun bapak ibu gurunya di sekolah terkait dengan penggunaan iptek atau penggunaan gadget
yang dipakai oleh anak-anaknya maupun siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya, nah ini harus bisa juga untuk menolak dengan tegas apabila ada sesuatu hal yang dapat merusak atau berdampak buruk dari adanya perkembangan iptek tersebut. Kemudian berikutnya, nilai budaya. Kita harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya dan harus bisa juga untuk memanfaatkan teknologi ini, memanfaatkan iptek untuk mengenalkan nilai-nilai budaya bangsa lebih luas lagi. Kemudian yang kedelapan, terkait dengan pemanfaatan, kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran, khususnya untuk Bapak Ibu guru ya, dan tentunya untuk siswa harus bisa dimanfaatkan iptek tersebut untuk sumber belajar kalian. Dan yang terakhir, kita harus melestarikan, menggunakan, dan tentunya harus bangga dengan teknologi buatan anak bangsa. Nah, jika kita kaitkan dengan setiap nilai sila dalam Pancasila, maka sila pertama ini mengedepankan bahwa pengembangan iptek dimaknai sebagai bentuk syukur atas pemberian akal oleh Yang Maha Esa, sehingga dalam proses pengembangannya tidak dibuat untuk menciderai keyakinan umat beragama. Kemudian sila kedua menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus dengan cara-cara yang berperi kemanusiaan dan tidak merugikan manusia secara individual maupun umat manusia yang sekarang maupun yang akan datang, agar bisa mensejahterakan manusia dan tentunya memanusiakan manusia. Sila ketiga mengingatkan agar pengembangan iptek ditunjukkan untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Selain itu, sila ini juga memberikan kesadaran bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia dapat meningkat dengan adanya kemajuan iptek, yaitu tetap mempertahankan ya dan berorientasi pada persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang sila keempat, sila ini menekankan agar membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan iptek dan merasakan hasilnya sesuai kemampuan dan keperluannya masing-masing, sehingga tidak terjadi monopoli dalam perkembangan iptek tersebut. Kemudian yang terakhir, sila kelima menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus didasarkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa Pak Anggi sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.